Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Untuk kesempatan ini kita akan coba praktikum ya. Kita akan mengimplementasikan, kita akan mulai mendesain. Jadi apa yang sudah kita pelajari di sebelum UTS akan banyak kita implementasikan di pertemuan-pertemuan setelah UTS ya. Tadi sudah saya sampaikan kita akan menggunakan software Figma. Yang saya gunakan ini adalah online, jadi langsung tersimpan di webnya Figma begitu. Kalau yang minggu lalu saya pakai Zia kalau nggak salah ya, pakai Zia, cuman setelah saya timbang kembali sepertinya Figma lebih simpel untuk kita gunakan untuk belajar. Nah, asumsi saya teman-teman sudah meng-sign up, sudah aktif dan sila login. Nah, setelah login maka teman-teman bisa mengambil mengambil blanknya atau istilahnya new project ya, new project. New project. Di sini ada file ya, file new design. Maksud saya new design, teman-teman pilih new design, nanti akhirnya ngeblank seperti ini. Nah, ngeblank seperti ini. Nah, sebelumnya saya buat awal ini saya buat. Nah, ini yang saya taruh di learning gambarnya ya. Jadi kita akan fokus ke handphone ya, desain. Jadi kalau desain itu kan, sistem itu kan seperti yang sudah saya sampaikan, ada handphone ya, ada tab, ada laptop atau PC. Itu semua kita harus mendesain satu-satu, jadi berbeda. Tampilan di laptop tentu beda dengan tampilan di handphone ataupun di tab. Kalau di tab ke laptop mungkin masih bisa sama ya, 8 in 10 in ke atas itu masih bisa sama. Tetapi kalau di handphone, di Android atau di iOS pasti berbeda. Nah, maka kita harus mendesain, kita harus membuat UI UX-nya satu-satu ya, satu-satu. Memang berbeda karena berbeda. Nah, kita kali ini akan fokus ke handphone dulu. Kita coba akan mendesain di handphone. Di sini ada beberapa, teman-teman bisa perhatikan ya, bisa explore sendiri atau bisa googling di internet. Di sini ada beberapa menu. Jadi di sini sudah disediakan sebenarnya. Di sini ada tanda pagar, teman-teman tinggal memilih kita akan menggunakan apa ya. Ini kan ada telepon, ada tablet, ada desktop gitu kan, kemudian ada presentation. Watch itu seperti ya watch, Apple Watch ya, jam jam. Terus kemudian paper atau sosmed ya, Twitter dan sebagainya. Ini bisa kita pilih, sudah disediakan oleh Figma. Tidak seperti di mata kuliah desain mungkin ya. Itu kan kalau di mata kuliah desain itu dia akan mendesain saja, user interface-nya saja, mendesain saja. Tetapi ketika kita menggunakan Figma, maka akan ada UX-nya, ada experience-nya, ada mockup ya, bukan mockup ya, ada experience-nya. Jadi bisa kita buat misalnya dari halaman pertama ke halaman kedua, ke halaman ketiga, ke halaman keempat dan seterusnya. Baik, karena kita akan fokus ke handphone, maka teman-teman bisa pilih phone di sini. Kemudian di sini juga ada dari iPhone 13, 11, SE, 8 atau Google Pixel misalnya, atau Android. Kita taruhlah yang paling simpel saja, kita gunakan template-nya Android. Kita pilih Android, maka akan terbentuk layar Android ya, layar seukuran ya. Android itu kan ada yang 4 in, 5 in, 6 in, 6,5 ya, 6,5 sampai maksimal 7. Itu masih di bawah tab. Tab itu kan, hitungan tab itu 8, 9, 10, 10, 10,5. Kalau 6,5 itu masih di levelnya Android atau iOS, iPhone ya, masalah. Nah, ini adalah tampilan dari
bukan tampilan, eh, sketsa dari layar Android yang sekian inci gitu ya. Oke. Nah, di sini kita sebetulnya bisa membuat eh, lepas dari frame-nya Android ya, lepas dari frame Android, maka di dalam di e-learning itu saya boleh seperti ini. Jadi asumsi kita abaikan yang di luar ini hanya untuk memudahkan saja kita melihat gitu ya. Nah, tapi fokus kita adalah di dalam frame-nya ini, di dalam layar handphonenya itu ya. Fokus kita ada di dalam layar handphonenya, tidak di luar handphonenya. Jadi misalnya oke lah kita buat frame seperti ini, maka kita bisa mengambil biar lebih cantik gitu ya. Kan kalau kita membuat desain untuk kita serahkan ke user atau calon pengguna atau calon pemilik sistem misalnya, kita kan harus benar-benar dalam menyuguhkan desain itu yang perfect gitu, yang bagus. Nah, teman-teman bisa aja googling, kita buat misalnya kita akan kasih frame handphone ya seperti ini. Nah, teman-teman googling saja misalnya di sini frame frame misalnya, kok nggak ngerti, frame Android, frame HP. Nah, misal download aja dari Google, nanti kita masukkan jadi background ya. Ini hanya untuk mempercantik saja ya, hanya untuk mempercantik saja. Memang koneksi saya agak terganggu nih, agak mungkin efek dari kebakaran di gedung Cyber, saya nggak tahu juga. Cuman memang 2 hari ini kurang bersahabat koneksinya ya. Ini mengambil gambar saja lama. Nah, anggaplah dapat gambar, nanti teman-teman tinggal load gambar ya, load gambar. Nah, di kotak sini dia ada place image ya, place image. Teman-teman ambil saja image-nya, diambil place, ngambil dari file ya, ngambil dari mana terserah, tadi nyimpennya di mana, kemudian tinggal place saja, maka nanti akan kebentuk seperti ini ya, sesuaikan ukurannya. Nah, kita fokus terhadap sekali lagi di dalam kotak ini ya, di dalam layar handphonenya saja. Jadi sebetulnya di luar-luar sini nggak perlu kita perhatikan, ini kan dari bawaan frame-nya handphone ya. Di dalam desain iOS kita fokus di dalam frame layarnya saja. Nah, kita akan coba membuat sistem untuk e-commerce ya. Nggak apa-apa kita buat desain, taruhlah kita mau buat situs e-commerce ya, penjualan gitu ya, jual beli gitu ya, iya jual beli atau ya e-commerce lah. Nah, atau terserah apa, atau yang gampang ya, yang gampang apa yang gampang, misalnya kita akan buat jangan e-commerce lah, terlalu sering e-commerce. Kita coba buat untuk restoran misalnya, restoran. Nah, restoran punya, tapi restoran nggak ada akunnya, nggak apa-apa, kita akan buat sistem restoran untuk misalnya untuk admin, apa, bukan adminnya ya, e-commerce restoran untuk kasir. Oke, kita akan buat sistem kasir untuk restoran menggunakan handphone. Wih, sekarang kan kasir udah nggak pakai komputer lagi, pakai handphone. Wih, nggak apa-apa. Nah, kita membuat lain dari yang lain. Jadi nanti misalnya konsep ini kan baru, jadi nanti kasir akan mendatangi konsumen ke meja-meja. Nah, kan bisa ya.
jadi menggunakan handphone. Tinggal pilih meja berapa, nanti pesanannya akan muncul di handphone dengan bayar. Jadi customer tidak perlu lagi ke meja kasir misalnya. Ya nggak masalah, kita ciptakan sistem baru gitu, yang mungkin belum ada di tempat lain, kita bangun sistem baru. Oke, anggaplah kita akan buat sistem kasir untuk restoran. Maka pertama kali yang namanya kasir pasti dia tidak diperuntukkan oleh orang banyak, jadi hanya diperuntukkan oleh karyawan di situ yang itu posisinya sebagai kasir. Nah, berarti harus ada hak akses, betul. Jadi harus ada login, harus ada itu harus ada akses, hanya orang-orang tertentu yang boleh menggunakan sistem ini. Itu ya. Oke, baik. Mulai dari pertama, kita akan buat, anggaplah sistem itu sudah dibuka. Kita membuka sistem misalnya, ya anggaplah sistem sudah terbuka, dari Play Store sudah terbuka. Nah, pertama kali yang dilakukan adalah login, karena harus autentifikasi, harus memverifikasi bahwa yang login memang benar-benar kasir dengan menggunakan username dan password. Kita buat tampilan loginnya. Oke. Terserah teman-teman mau kreasinya seperti apa. Nah, saya agak batuk. Tadinya ini kosong ya, ini awalnya kosong, ini saya buat kotak. Nah, ini sesuaikan saja. Ini bisa disesuaikan saja. Nah, tadi ada teksnya, ini ada teksnya. Nah, tutup kan. Ini bisa kita ubah misalnya ke belakang, karena background jadi ke belakang nggak kelihatan. Ke belakang satu kali. Sebenarnya mirip-mirip dengan kalau teman-teman menggunakan apa namanya InDesign misalnya ya. Cuman bedanya kalau InDesign kan tadi saya bilang dia hanya UI saja, tetapi tidak bisa berexperience. Nah, kalau menggunakan software ini kita bisa menggunakan memanfaatkan experience-nya itu. Ini untuk milih-milih sebentar, ini saya hapus saja. Ini pemilihan lain ini bisa kita ubah ke depan juga boleh nih, send to front. Nah, biar kelihatan. Nah, kan mirip-mirip dengan kalau teman-teman menggunakan InDesign, cuman bedanya ini sudah jadi gitu ya. Apa namanya, memang tidak difokuskan untuk mendesain UI, tapi sudah UI plus experience-nya. Jadi kita bisa membuat banyak halaman, nanti akan kelihatan. Kita akan buat login. Oke, saya buat teks di sini. Nah, ini untuk teks. Kemudian saya mau buat misalnya form login yang lebih nah, jadi gimana supaya agar orang lebih fokus ya, langsung fokus terhadap terhadap halaman login. Kita akan buat sesuatu yang lebih menonjol untuk form loginnya. Oke, untuk form loginnya kita akan buat sesuatu yang lebih menonjol. Misalnya saya akan buat di sini warna yang berbeda, ya. Akan buat warna yang berbeda. Kita buat khusus untuk loginnya. Nah, jadi sebenarnya bebas, kita selama itu belum terkait dengan proses dari user. Misalnya ketika kita interview, kita wawancara, user minta, oh saya mau nanti proses itu seperti ini, maka kita harus berkolaborasi dengan user. Cuman kalau misalnya hanya halaman depan, kita selanjutnya seperti apa, itu sih bisa dari imajinasi kita sendiri. Tidak masalah gitu. Nah, kemudian kita akan beri warna yang berbeda.
Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan teori-teori yang ada di materi desain. Membuat rectangle gimana, mengkomposisikan warna gimana gitu kan. Jadi kita berkolaborasi dengan mata kuliah desain kalau teman-teman sudah dapat mata kuliah desain. Misalnya anggaplah saya mau buat yang warna lebih mencolok misalnya, karena restoran ya, restoran kita kasih warna bolehlah agak nggak apa-apa, ungu nggak masalah, ungu gelap, inilah. Ini nggak masalah, bisa diatur-atur. Atau misalnya akan kita buat tidak kotak, ya nggak masalah. Tergantung dari kita mau bagaimana mendesainnya. Seperti ini misalnya. Kemudian akan kita perjelas lagi bahwa ini adalah halaman login. Kita bisa tambahkan teks. Kita kasih warna, jangan putih, kita kasih warna misalnya kuning. Nanti akan kuning misalnya, tidak kelihatan, kita akan ubah ke front ya, kita akan ubah di mana teksnya. Ini posisinya saja. Nah, ini kan di sini. Kita bisa rubah ke depan saja, bisa digunakan di sebenarnya. Nggak kelihatan. Betul, nggak kelihatan. Kita akan ubah. Sebentar, ini harusnya dia ke 6. Karena fixed ya, saya fixed tadi lupa. Nah, tadi ke pencet fixed, makanya posisinya dia nggak akan menutup. Oke, kita akan buat login. Kita akan perjelas lagi bahwa ini adalah benar-benar tombol untuk login. Nah, urutannya bisa teman-teman rubah sebenarnya, menggunakan front ke belakang atau ke depan, atau merubah posisi yang ada di sebelah kiri ya. Ini kan teks ada di sini ya, dia urutannya paling atas. Ini kalau saya tutup matanya dia nggak kelihatan. Kita bisa turunkan ke bawah kalau dia ada di layar 2. Nah, dia akan menjadi tiga, jadi layar bertumpuk-tumpuk gitu ya. Sama seperti desain bertumpuk-tumpuk. Kalau nggak kelihatan kita bisa naikkan. Tergantung posisi kita ada di mana. Nah, jadi kelihatan. Kita akan buat lebih jelas. Kita akan rubah misalnya fontnya, saya nggak mau pakai ini, nggak mau pakai. Kita akan ganti fontnya. Tinggal silahkan dipilih fontnya saja. Pilih fontnya, kemudian di sini ada sebelah kanan ada teks ya. Ini ada menu lagi untuk mengganti. Misalnya saya nggak mau pakai font ini, nah bisa diganti. Terus mau kita akan pakai font apa, nah itu bisa diganti-ganti. Misalnya
saya mau pakai fontnya Roboto misalnya. Nah, atau ganti kita Roboto Slab misalnya, bukan, kita mau pakai yang lain, yang masalah replace. Nah, berganti, atau kita ganti nggak mau pakai yang ini ya, kita akan pakai yang tuh udah ganti kan, kurang tebal, kita akan tebalkan lagi, atau hurufnya kita ganti lebih besar, sama sih prinsipnya. Nah, nah bisa juga dengan tarik di masing-masing ujungnya untuk membesar. Nah, fontnya bisa kita ganti 24. Nah, kalau lebih besar lagi kan. Ini untuk mengubah teks dan sebagainya. Kurang tebal, kita akan ganti atau kita akan tebalkan. Nah, kita akan buat bold misalnya. Nah, kita blok dulu Pak ya, kita push, nah, menjadi bold. Nah, sudah bold. Nah, kita akan memastikan bahwa ini adalah benar-benar menyolok gitu, bukan menyolok, jelas gitu bahwa ini adalah halaman untuk login. Oke, nah di sini kita akan buat teks untuk memasukkan username dan passwordnya. Kita bisa manfaatkan ini, kita buat di sini. Kita buat dua untuk passwordnya juga. Kita akan buat untuk passwordnya juga, kayak begitu. Nah, terus ini kan belum jelas nih, ini mana usernya, mana passwordnya, belum jelas kan, maka kita harus beri keterangan lagi. Misalnya kita buat teks di sini adalah user name, terus yang satu lagi bawahnya ini adalah password misalnya. Nah, kita sesuaikan saja, kita sesuaikan. Tentunya tulisan username dan password ini seyogyanya lebih kecil dari captionnya, dari judulnya ya. Kita buat lebih kecil dari judulnya ini, karena judulnya ini akan orang akan fokus bahwa ini adalah login. Nah, ini kita perkecil saja, misalnya kita buat 12. Terlalu kecil, kita bisa memperbesar. Nah, ini sesuaikan dengan teman-teman yang kira-kira pas seberapa. Kalau nggak pas fontnya, bisa diganti fontnya, mau pakai font yang apa. Nah, ini tadi 18, ini juga saya buat 18 ya. Nah, kita sesuaikan saja ya. Ini kita lebih dekatkan lagi, bisa digeser menggunakan mouse atau menggunakan keyboard panah atas atau panah bawah. Nah, oke. Halaman login. Nah, di sini ini masih belum jelas ya. Ini masih belum jelas teman-teman, masih belum jelas. Ini masih bisa kita perjelas lagi, usernya itu menggunakan apa ya, usernya menggunakan apa. Kalau password kan dari user masing-masing. Usernya misalnya semua user di sistem itu menggunakan email, berarti kita harus kasih keterangan bahwa user ini menggunakan email. Misalnya kita kasih placeholder itu
keterangan di dalam field, tetapi dia tidak termasuk value. Paham maksud saya? Keterangan di field tetapi dia bukan value, jadi hanya keterangan saja, itu namanya placeholder. Misalnya saya buat satu teks lagi, your email misalnya, atau gunakan email Anda, bahasa Indonesia ya, gunakan email Anda misalnya. Nah, placeholder akan kita tempatkan di dalam text field di sini ya. Tetapi warnanya harus kita ubah tidak sejelas seperti ini, maka orang akan bingung nih, kok sudah ada isinya, kok sudah terinput misalnya. Jadi kurang menarik, maka kita harus buat teks ini menjadi transparansinya besar. Jadi warnanya itu kita buat samaran itu ya, tidak 100%, tapi kita buat yang sedikit agak tipis gitu ya. Nah, istilahnya adalah tipis gitu, jadi tidak jelas begini. Nah, kita bisa ubah misalnya teksnya ini warna yang lain, kita akan ubah warna lain, kuning tipis boleh. Nah, kayak begini. Yang bawah juga kita akan ubah kuning tipis misalnya. Nah, terus placeholder ini akan kita buat, kita coba buat seperti ini. Nah, hitam, tetapi hitamnya tidak hitam yang benar-benar. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat tipis saja untuk menandakan bahwa ini adalah hanya keterangan saja. Ya, hanya keterangan saja. Gunakan email Anda. Berarti si user akan tahu bahwa username ini adalah email nantinya. Atau bisa kita kasih contoh sekalian. Misalnya kita ganti teksnya ya. Misalnya kita ganti your email at mail.com misalnya. Nah, ini lebih jelas lagi, mengatakan bahwa itu artinya adalah masukkan email Anda seperti contoh ini. Nah, gitu loh. Masukkan email Anda seperti contoh ini. Nah, kira-kira begitu. Itu kita baru di tahap ini dulu nih. Kalau password kan otomatis bebas ya, terserah usernya. Jadi mau apa juga bebas. Kalau mau lebih secure, kita kasih keterangan lagi. Misalnya kita akan buat teks yang lebih kecil di bawah sini. Contohnya atau keterangan, boleh lah keterangan. Biasanya seperti ini. Minimal 6 sampai enggak, biasanya bahasanya seperti apa ya, minimal 6 karakter, minimal 6 karakter with huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nah, ya, buat teman-teman bahas nih lah bahasanya gimana. With huruf kecil, huruf besar, dan angka misalnya. Atau ditulis lengkap juga nggak apa-apa. Minimal satu huruf besar, satu angka, terus satu karakter. Nggak apa-apa ya, itu tergantung evaluasi dari teman-teman. Satu huruf besar, satu angka, satu karakter. Ini hanya contoh saja.
Nah, yang kita buat lebih kecil lagi. Kita buat lebih kecil lagi. Misalnya kita buat ini menjadi 10 saja atau 9. 9 warnanya kita buat warna hitam. Ya, nggak apa-apa kita buat warna hitam. Hitam betul-betul hitam untuk memperjelas. Ya, kita akan geser ke atas. Nah, ini kan kecil ya, nggak apa-apa. Ini bisa kita sambung sebenarnya. Nah, misalnya begitu. Satu angka, tambah lagi satu karakter. Contoh. Oke, ya ini nanti teman-teman bisa eksplorasi, bisa mengkombinasikan dengan materi desain yang sudah teman-teman dapat, dituangkan di dalam video X. Nah, kemudian jangan lupa kita buat tombol loginnya. Ya, kita buat tombol loginnya misalnya di sebelah sini. Tombol login. Kita buat di sini kita perbesar dulu deh biar kelihatan. Nah, misalnya kita buat begini saja ya, biar tidak kotak. Kita perkecil. Nah, boleh seperti ini. Nah, misalnya kita akan buat tulisannya apa di sini? Submit misalnya. Nggak apa-apa, submit. Udah saya tulis submit. Submit. Hurufnya akan kita perbesar. Kita perbesar, misalnya kita buat 18. Submit. Nah, kita akan lebih tonjolkan lagi untuk warna tombolnya, warna buton submitnya. Misalnya kita gunakan warna hijau. Gunakan warna hijau untuk submitnya. Nah, hijau dipadukan dengan apa biar kelihatan lebih bagus. Di sini ada kuning, maka kita bisa padukan warna kuning juga. Tapi kuningnya kuning mencolok ya. Sebentar, belum saya blok. Nah, ini blok dulu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi tampilan dari login ini akan menjadi lebih hidup ya. Ini hanya contoh. Nah, ini juga kalau kita lihat masih tidak atau belum belum seimbang gitu ya. Dengan warna biru di background yang masih kosong. Kita lihat di sini kan kosong nih. Ini kosong. Di bawah juga masih kosong. Ini bisa teman-teman lengkapi misalnya dengan teman-teman buat background yang transparansinya mungkin 6, boleh transparansi 80 atau 60 atau 70 kisaran itu untuk mengisi konten yang ada di layar kosong warna biru ini. Misalnya teman-teman kasih background tema dari restoran itu apa. Tema dari restoran itu apa? Misalnya kalau misalnya restoran itu kan berarti ada makanan-makanan gitu ya. Ada meja-meja, atau bisa teman-teman capture, cari gambar di Google yang gambar restoran. Kemudian teman-teman tuangkan di sini. Nah, ini baru satu langkah. Ini belum kelihatan experience-nya, maka nanti kita akan tambahkan bagaimana kalau tombol submit ini diklik gitu ya. Bagaimana kalau tombol submit ini diklik, nanti akan kemana gitu ya. Tombol submit diklik nanti akan kemana dia? Akan ke halaman apa? Nah, kalau tombol submit diklik ya. Jadi ini ya teman-teman, silahkan lengkapi. Nah, nanti kita akan buat setelah submit ini akan dibawa kemana ya. Setelah submit akan dibawa kemana?
kita akan buat di halaman kedua. Jadi kita bisa menambah eh, page-nya, ya. Kita bisa menambah page-nya. Nah, di sini kita tambah page. Ini kan page 1 ya. Taruhlah ini halaman login. Teman-teman sudah desain, sudah buat backgroundnya sedemikian rupa. Kemudian kita bisa menambah page-nya. Page 2. Ya, page 2. Ini bisa kita namain misalnya dashboard, nggak apa-apa, dashboard. Masih kosong kan, ini P1 misalnya ini login page. Nah, halaman login, terus di sini bisa diganti misalnya dashboard page misalnya. Nah, kita akan buat dashboard page yang seperti apa. Jadi setelah submit ini nanti akan dibawa ke dashboard gitu ya. Akan dibawa lari ke dashboard. Nah, kira-kira begitu nanti experience-nya seperti itu. Baik, kita lanjutkan di video yang kedua bagaimana kita membuat experience-nya dari desain ini. Jadi setelah halaman 1 jadi, nanti diklik tombol submit, maka dia akan lari ke halaman dashboard. Oke, kita lanjutkan di video yang kedua. Ini saya pecah-pecah agar renderannya tidak berat. Demikian kita lanjutkan di video yang kedua.